tentang online skills, tentang digital sales dan funneling, tentang digital branding. Ini banyak para entrepreneur yang awam, banyak sekali. Digital branding training yang bagus, kalau teman-teman memang inginkan, bisa saya rekomendasikan, dimasukkan ke dalam komen saja. Design services, desain yang tadinya begitu terikat kepada atasannya, contoh desain interior misalnya, yang tadinya bekerja di perusahaan interior, dia terbatas, desain arsitek terbatas di perusahaannya, di seniornya. Sekarang dengan digitalisasi sudah luar biasa kesempatan dan peluangnya. Karya-karyanya yang hebat-hebat bisa dipamerkan, dan dengan cara-cara marketing digital yang baik akan menjadi demand, akan memenuhi kebutuhan dari dunia usaha. Jadi begitu banyak hal yang bisa direka ulang. Kita akan bicara tentang freelance dan pengangguran. Banyak teman-teman yang tadinya sekolah, kuliah, mendapat ijazah, datang untuk menjadi karyawan. Sudah bertahun-tahun banyak training, banyak motivator dan lain-lain. Ayo jadi wirausahawan. Ayo jangan hanya jadi karyawan. Tapi sekarang ini sudah mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus masuk. Kita lihat saja begitu banyak contoh orang-orang freelance yang penghasilannya jauh lebih besar. Contoh saja GoClean, GrabClean, dan sebagainya, dan teman-temannya. Saya bertanya pada ibu-ibu atau bapak-bapak yang menjalankan itu, kenapa Bapak tidak menjadi asisten rumah tangga atau menjadi office boy yang kerjanya membersih-bersihkan? Kenapa gabung dengan sini? Oh, penghasilannya beda, Pak. Kalau servis kita baik, kalau kita memang segalanya sesuai dengan tata cara yang diinginkan oleh pemberi kerja, oleh pelanggan, kalau kita bisa menyajikan jasa seperti pelayanan bintang 5, hotel bintang 5, kita akan jadi favorit. Dan ketika jadi favorit, penghasilannya jauh beda. Bahkan mereka bisa mendapat penghasilan lebih dari karyawan yang di kantor. Jadi freelance ini menjadi satu keharusan. Nanti kita lihat ada apa yang menghambat teman-teman untuk mau menjadi freelance. Lebih ingin menjadi karyawan tetap, yang nanti ke depannya karyawan tetapnya sudah akan sangat langka. Menjadi kesempatan yang sangat amat langka. Jadi freelance ini sudah akan menjadi sesuatu yang harus dihadapi daripada kita menjadi pengangguran. Lalu cash Anda, tabungan Anda, kalau sebelumnya kita agak alergi, agak gatal tangannya kalau punya uang, kepengen beli Nike, kepengen beli ini itu yang sifatnya lifestyle, ini sudah tidak bisa tidak. Berbagai ketidakpastian dan berbagai perubahan yang luar biasa mendadak, perubahannya yang mendasar, pasti sering terjadi. Pasti sering terjadi. Ikuti video saya yang tentang modal dasar menghadapi the new normal, mentalitas dan mindset dan mentalitas. Ikuti itu, akan sangat dijelaskan di sana. Tidak mungkin lagi kita bisa berfoya-foya atau longgar mengharapkan penghasilan yang akan datang, tidak bisa. Kalau sebelumnya kita berani belanja karena mengharapkan akan ada penghasilan, sekarang kita harus hemat. Kita mempersiapkan kalau tidak ada penghasilan. Karena tidak ada penghasilan ini menjadi satu kepastian. Kalau kita tidak pintar-pintar memposisikan diri dan meriset skill set kita, sehingga kita tetap dibutuhkan. Sekali lagi, ini adalah advice untuk professional life yang belum berwira swasta. Yang sudah berwira swasta sama juga.
sama juga. Cash position sangat penting. Itu adalah apa yang terjadi. Mengenai job supply orientasi loss, job supply kehilangan orientasi selama tahun 2020. Saya perkirakan 2021 mulai kelihatan bentuknya. Apa yang sudah diperkirakan sebelumnya tadi, itu kalau Anda juga sepakat, ayo persiapkan dari sekarang. Karena banyak pihak yang sedang mempersiapkan. Jangan ketika orientasi job supply, karena job demand-nya sudah mapan. Pasar ini ketika sudah mendapatkan orientasinya, Anda baru memulai, Anda sudah ketinggalan. Lagi-lagi kalah kesempatan. Oke? Itu maknanya bagi yang lebih melengkapi penjelasan sebelumnya. Tadi kita menghadapi apa yang terjadi. The new normal di bidang job, dunia job, apa yang terjadi? Itu di part sebelumnya. Di part yang ini, di bagian yang ini, kita coba mengulik apa yang bisa dijual di dalam job market. Kita ingin mendalami apa yang bisa dijual di dalam job market. Skills itu ada dua kategorinya. Yang pertama adalah skill set yang bisa transferable, artinya dia bisa berfungsi, dia dibutuhkan dan bisa di berbagai sektor, di berbagai industri yang tetap dibutuhkan. Jadi segala bidang pekerjaan, segala bidang usaha itu membutuhkan skill itu, dan ketika berubah seperti apapun dia bisa ditransfer ke lingkungan yang baru, ke setup yang baru. Contoh apa? People skill. Bagaimana menangani orang, bagaimana memimpin orang, bagaimana membentuk tim yang tangguh, itu adalah apapun bidang usaha kita. Tapi skill set baru bagaimana? Bagaimana melakukannya dari jarak jauh. Walaupun tidak mungkin 100%, pasti ada saat-saat yang harus bertemu. Tapi di banyak dunia lain, contoh di Google, di Intel, di Facebook, dan Microsoft, dan lain-lain, merekrut orang tidak pernah ketemu, melalui jarak jauh saja. Toh mereka sudah punya sistemnya, nanti kita di video saya yang lain mengupas itu. Seperti apa integrasi dari tujuan menjadi capability, kendali, dan kemudian prosedurnya. Bagaimana itu bisa diintegrasikan. Sehingga dengan jarak jauh saja sudah bisa. Jadi skill Anda yang bisa ditransfer dari satu bidang ke bidang lainnya, salah satunya adalah people skill. Kemudian organization development skill, pengembangan organisasi, di mana pada tahap awal budaya apa yang harus diterapkan, kemudian norma apa yang diterapkan, kemudian bagaimana pengaruh power dan proses itu di-combine menjadi sesuatu yang homogen. Kemudian bagaimana psikologi pertumbuhannya dari satu tahap ke tahap yang lain, dan sebagainya, dan sebagainya. Ini organizational development skill. Dan lain-lain, dan lain-lain. Dan untuk saya kira 3 tahun ke depan paling tidak, mungkin bisa sampai 5 tahun ke depan, skill-skill spesialis, contohnya sales, funneling untuk sales dan lain-lain, itu masih akan menjadi transferable skills. Walaupun sebenarnya dia masuk ke dalam yang specialized skills. Tapi dia masih bisa ditransfer ke sana kemari. Kategori kedua adalah tentang specialized skills. Specialized skills ini ada subkategorinya, yaitu kelebihan yang dapat bertahan lama, durable advantage, di mana skill Anda itu bisa bertahan lama. Contoh specialized skill adalah ahli tentang mesin.
Sebab bagaimanapun industri akan memakai mesin. Memang mesinnya bisa berubah-berubah wujudnya, tapi kalau dasar bekerjanya mesin itu sudah Anda kuasai dan Anda ahli di bidang ini, maka dengan sedikit saja belajar, Anda akan sudah langsung menjadi ahli. Itu durable advantage. Yang lain adalah data scientist, di mana dari berbagai data yang berserakan, yang tidak terstruktur, Anda bisa menarik makna, menarik perilaku, dan lain-lain. Artificial intelligence, di mana kecerdasan manusia bisa dimasukkan ke dalam mesin, machine learning, robotics, dan lain-lain, itu sangat specialized skills yang akan bertahan lama. Ada anaknya klien yang ingin sekolah di Jerman, waktu itu berkonsultasi ke saya, dia ingin robotics. Oh bagus, robotics. Robotics yang seperti apa? Menciptakan robot yang bisa ini itu. Bagus sekali. Itu adalah sebagai daya tarik utamanya. Tapi kenapa tidak perluas sehingga bisa merobotkan sebanyak mungkin aktivitas kehidupan manusia. Ada smart house yang per telepon sudah bisa mengaktifkan AC dan lain-lain dan lain-lain. Coba arahkan ke sana secara lebih maksimal lagi. Karena masih banyak peri kehidupan manusia yang bisa diotomatisasi, bisa dirobotisasi. Sehingga kita tidak melakukan apa yang berbondong-bondong orang lain lakukan. Tapi kita coba beberapa step di depannya. Research-lah, belajarlah ke arah sana. Di mana algoritma, matematik, dan lain-lain itu sangat ilmu mekanik dan lain-lain, mekanika. Itu sangat fundamental. Yang tadinya science itu, apalagi matematik, statistik, dan lain-lain itu membosankan dan kurang diminati, sekarang menjadi primadona. Karena kedepannya semua akan mengandalkan semacam Google Map-nya di berbagai bidang.